Apa sih kalian tuh masuk ke Unsika tuh, apalagi ke jurusan agribisnis atau agroteknologi nih? Hobi Kang, hobi saya bercocok Hobinya tanam. apa? Oh, Bercocok tanam. bercocok tanam ya. Ya, Boleh kalau bercocok tanam tuh, kalau ke apa namanya tanaman, asal jangan ke dia kan sekarang lagi nanam timun, belajar nanam timun. ya kan acaranya udah mau dimulai nih untuk panitia dan mahasiswa barunya tolong kondusif ya. Iya, Kang. Siap Kang. Oke, izin masuk ya teman-teman. Untuk maba yang akan mengikuti rangkaian acara diharapkan kondusif dan tetap on kamera sampai acara selesai ya. Siap, Teh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman maba 2021. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, yang pertama-tama perkenalkan nama Teteh Adifa Kania Putri dari semester 3 Agribisnis 2020. Nah, teman-teman, hari ini kita mau ngapain sih? Ada yang tahu nggak nih kira-kira? Kira-kira ada yang berani jawab atau gimana nih, teman-teman? Catering bukan? Ya, benar. Benar, Denny dari kelompok 14. Jadi ya, teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan acara gathering sebagai pra PKKMB. Nah, oleh karena itu, teman-teman diharapkan untuk mencatat informasi yang akan disampaikan ya oleh Kang Tetehnya. Oke. Untuk adik-adik diingatkan sekali lagi, untuk adik-adik yang belum on kamera, harap segera on kamera ya, karena Teteh pengen lihat nih wajah-wajah dari Maba 2021 tuh ganteng-ganteng dan cantik-cantik kan ya. Jadi kalian tetap on cam terus sampai akhir acara. Nah, jadi sebelum masuk ke informasi, kita mau dengerin dulu yuk sambutan dari Ketua Pelaksana PKKMB Faper 1. Keputusannya dipersilakan. Akan suara Kang. Belum sebagai koordinator divisi Izin masuk, sambung salam. Perkenalkan, saya Aila Hayatul Mardia dari kelas 2A Agribisnis, Divisi Konsumsi. Perkenalkan, nama saya Silmi Fadria dari Sambung salam semuanya. Perkenalkan nama Akang Ridwan Permana dari kelas 2 3D Agroteknologi Divisi Konsumsi. Oke, terima kasih untuk divisi konsumsi atas perkenalannya. Jadi kita lanjut nih teman-teman, yang terakhir ada dari divisi mentor. Nah, teman-teman juga pasti udah kenal nih sama divisi mentor. Ya, sambung salam. Nama saya Kusnadia Salsabila. Saya di sini dari kelas 3D Agribisnis sebagai mentor kelompok 13. Kelompok 14. Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih atas perkenalannya dari Akang Tete divisi mentor. Nah, karena telah diterima di Fakultas Pertanian Unsika, tetap semangat dalam menjalani rangkaian acara ini. Nah,
walaupun acara PKKMB tahun ini akan ditambah semangat untuk mengikuti rangkaian acara ini ya, karena acara ini acara untuk mahasiswa baru. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke sesi perkenalan PKKMB nih. Dari kalian itu masih semangat atau enggak nih? Teteh pengen dengar suaranya dong. Sebenarnya Teteh pengen salah satu dari kalian perkenalan di Zoom ini. Nah, untuk kalian yang ingin perkenalan, bisa langsung aja. Izin Oke, Kak. Teh, saya mau perkenalan. Iya, Laila dari kelompok 5 ya? Iya, silakan Laila. Sebelumnya, Pertanyaan itu alasannya apa aja ya? Hobi Teh, hobi saya bertani, bercocok tanam. Iya, gimana Rudianto? Suaranya kurang terdengar. Itu Teh, hobi saya Teh, hobi saya bercocok tanam. Oh, hobi kamu itu bercocok tanam ya? Oke, Iya, Teh. berarti kamu tuh sering nanam gitu ya di rumah. Kira-kira Iya, kalau Teh. hobi bercocok tanam, tanaman apa sih yang sering kamu tanam di rumah? Banyak Teh, sekarang lagi nanam timun, kacang panjang, sama cabai Teh. Oh iya, ternyata banyak juga ya kamu bisa nanamnya. Bagus-bagus Alhamdulillah. untuk Rudianto, diterusin ya, karena kamu emang kayaknya passion ya di bidang pertanian ini. Iya Teh, alhamdulillah bisa keterima Teh Iya. di agroteknologi. Iya. Terima kasih Rudianto atas perkenalannya. Iya Nah, Teh. satu lagi nih, Teteh pengen ada dari kalian yang memperkenalkan diri. Kira-kira siapa nih yang bersedia perkenalan diri? Saya Teh. Oke, Denny Sopandi dari kelompok 14 ya. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri Akang Teteh dan teman-teman. Nama saya Denis Sopandi dari Prodi Agroteknologi. Asal saya dari Garut, Jawa Barat. Oke, dari Garut, Jawa Barat ya. Ya. Denny, kira-kira alasan kamu untuk masuk ke Fakultas Pertanian ini apa aja sih? Karena saya ingin belajar lebih banyak tentang pertanian, khususnya. Terus saya juga ingin coba mematahkan stigma masyarakat. Kebanyakan ngomong kalau buat apa capek-capek kuliah pertanian cuma buat nyangkul doang, katanya bilang banyak yang bilang gitu. Nah, itu mungkin Teh. Gitu Teh. Oke, terima kasih ya dari Denny Sopandi atas perkenalan dan alasannya untuk masuk ke Fakultas Pertanian ini. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih dari teman-teman mahasiswa baru yang ingin perkenalan? Iya, kira-kira siapa nih yang mau perkenalan? Boleh Teh. Oh, itu tetanya boleh deh. Iya, oke. Cewek dulu ya. Oke, kita ke cewek dulu. Dari Novi Astriani, kelompok 11. Nah, Novi, kira-kira alasan kamu untuk masuk ke Fakultas Pertanian itu apa aja sih? Karena yang pertama emang tertarik sama agroteknologi. Terus kayak kan nih pengen masuk, pokoknya harus masuk gitu.
Oh iya, Novi, ternyata emang pengen ya dari diri kamu sendiri untuk masuk ke Fakultas Pertanian gitu ya. Ya, Oke, terima kasih untuk Novi Astriani. Selanjutnya nih, ada yang ingin perkenalan lagi yang mungkin yang cowok tadi ya, Muhammad Fikri Aji dari kelompok 8, gimana? Oke, Ya. izin memperkenalkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haji Saputra. Saya dari Prodi Agribisnis. Saya tinggal di Kelari, masih daerah Kerawang. Wah, oke. Kira-kira alasan kamu Iya, Teh. untuk Fakultas Pertanian itu apa aja sih? Sebenarnya sih bukan distrik di pertaniannya ya, Teh. Lebih ke distrik dari kata di agribisnis. Begitu, Teh. Jadi, mungkin karena kalau dilihat-lihat sih, kayaknya bakal lebih belajar ya dari hasil pertanian. Bayangan Teh. Oke, iya memang benar dari Fikri. Agribisnis itu memang banyak membahas tentang bisnis dan kewirausahaan seperti itu. Nah, kira-kira ada lagi kan nih dari teman maba yang ingin memperkenalkan diri dan menyebutkan alasannya apa aja untuk masuk ke Fakultas Pertanian? Saya Iya, kira-kira siapa? Siska Teh. Oke, Siska Lutfiah ya dari kelompok 10. Oke, Teteh pengen ngobrol aja nih sama Siska. Ya, Siska itu asalnya dari Kalau mana kamera sih? kayak gini matikan ya? Dari Subang Teh. Dari Subang, oke. Nah, kira-kira Siska, alasan kamu untuk memilih Fakultas Pertanian itu apa aja sih, Siska? Karena saya ingin mengelola lahan sendiri dan bisa turun langsung ke lembaga masyarakat khususnya di bidang pertanian. Karena kan pertanian itu sumber kebutuhan pokok yang sampai kapanpun nggak bakal ada habisnya gitu Teh. Jadi pengen ngebajuin pertanian aja gitu. Yang kalau misalkan kan di kampung Siska banyak petani gitu ya Teh. Jadi mau ngarahin para petani buat gini nih cara bertanam yang benar, yang kayak gitu Teh. Mantap. Oke. Ternyata alasan untuk masuk ke Fakultas Pertanian itu mempunyai alasan yang positif banget ya dari Siska ini. Iya. Ya. Terima kasih Siska atas perkenalan dan alasannya masuk ke Fakultas Pertanian. Sama. Nah, teman-teman, jadi beberapa dari teman-teman itu udah ada yang perkenalan ya tadi. Nah, sekarang itu kita akan masuk ke sesi penjelasan perkenalan PKKMB. Jadi, teman-teman, tadi kan udah dijelasin ya perkenalan PKKMB. Kalau Fakultas Sika itu terdiri dari program studi agribisnis dan jadi Fakultas Pertanian ini budayanya sendiri-sendiri dari fakultas. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan oleh Teh Ratu. Setelah ini akan ada pemaparan dari Teteh. Teteh harap teman-teman menyimak pemaparannya dengan baik dan menyiapkan pertanyaan ya, karena nanti di akhir acara kita akan buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Oke, langsung aja ya kepada Teh Ratu dan Teh Lia, dipersilakan. Halo teman-teman semuanya. Halo Teh. Halo Teh. Halo Teh. Halo Teh. Halo Teh. Halo Teh. Halo juga. Baik. Baik nih teman-teman, kita bakal ngejelasin tentang apa itu PKKMB dan terus kayak peralatan buat
PKKMB, tugas-tugas. Jadi mohon diperhatiin ya teman-teman semuanya. On cam juga ya. Oke, Teh. Oke, izin masuk ya teman-teman. Jadi aku mau jelasin apa sih PKKMB. Menurut surat edaran Kemenristek-Dikti nomor 0387/E/TM 02/00/2021 pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau disingkat dengan PKKMB merupakan wahana bagi pemimpin perguruan tinggi untuk memperkenalkan dan mempersiapkan mahasiswa baru dalam proses transisi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta persiapan proses adaptasi dengan lingkungan yang baru dan bekal untuk pengembangannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Maka dilakukan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Tujuan dari PKKMB ini yaitu untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru dengan menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta peduli lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 pilar kebangsaan, yaitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika di perguruan tinggi dengan menanamkan nilai-nilai dasar, pendidikan, dan perguruan tinggi. Memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Lalu memperkenalkan kiat sukses, belajar, dan mengembangkan diri di perguruan tinggi melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar, yaitu Kampus Merdeka, serta merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan apa sih PKKMB Fakultas Unsika ini. Jadi, PKKMB Fakultas Unsika merupakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan Fakultas Pertanian Unsika kepada mahasiswa baru agar lebih mengenal dan lebih mudah untuk beradaptasi di lingkungan Fakultas Unsika. Pada tahun ini, jadi PKKMB Fakultas Unsika ini dilaksanakannya secara daring melalui platform meeting conference. Seluruh mahasiswa baru diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara secara tertib. Nah, jadi di acara gathering ini ada tata tertibnya nih. Yang pertama, peserta wajib mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Yang kedua, peserta harus siap jam 8.30. Yang ketiga, peserta diwajibkan on kamera dan mematikan suara. Yang keempat, jika pembicara mengalami kesalahan jaringan, peserta boleh mengingatkan hanya lewat chat. Yang kelima, format nama wajib seperti dalam kurung nomor kelompok underscore nama peserta. Contohnya dalam kurung 4 underscore Adifa Kania Putri. Peserta dilarang tiduran ya. Terus selanjutnya yang ketujuh, peserta dilarang makan. Yang kedelapan, peserta dilarang merokok atau minuman keras, berbuat hal yang tidak senonoh. Yang kesembilan, peserta diharuskan raise hand terlebih dahulu jika ingin bertanya. Dan yang ke-10, peserta diwajibkan aktif. Teman-teman, selanjutnya kita membahas filosofi logo nih, karena di acara PKKMB Fakultas Unsika 2021 ini, kita memiliki logonya loh. Nah, jadi yang pertama itu ada 21 bulir padi.
melambangkan kegiatan PKKMB Fakultas Unsika 2021. Yang selanjutnya, yang ketiga ya, tiga helai daun melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang selanjutnya itu ada batang pohon berbentuk manusia. Jadi melambangkan hidup dari setiap mahasiswa, jiwa yang kuat sebagai pelindung untuk mempersatukan seluruh komponen Fakultas Pertanian. Kita next ya ke filosofi selanjutnya, yaitu dua rantai. Dua rantai ini melambangkan bentuk dari keluarga antara pada pertanian ini memiliki dua prodi ya, teman-teman. Dan yang terakhir yaitu tangkai, melambangkan landasan teori kegiatan mahasiswa dalam pengenalan kehidupan kampus. Ketika 2021 ini memiliki logo, memiliki maskot. Di maskotnya itu bambu yang memiliki nama Awi. Bambu ini memiliki filosofi akar bambu, mampu menguatkan bagaimana bambu akan bertahan ketika sudah tumbuh tinggi. Dengan akarnya yang sudah kuat, menopang bambu akan mampu menerima deru angin yang kencang. Yang artinya, mahasiswa pertanian sebagai generasi muda harus memiliki keimanan, kecerdasan, dan kemandirian yang dijadikan sebagai fondasi agar kuat menghadapi kehidupan nantinya. Jadi batang bambu ini juga mampu bertahan melengkung melawan terpaan angin yang diharapkan agar mahasiswa mampu menjadi tangguh seperti bambu dengan tidak melupakan prinsip kejujuran dan sikap kepedulian. Nah, untuk pembahasan mengenai budaya PKKMB Faperta ini akan dijelaskan oleh Teh Ratu. Silakan Teh Ratu. Terima kasih Telia. Jadi teman-teman semuanya tolong diperhatikan ya. Kalau budaya PKKMB Faperta itu dikenal dengan kekeluargaan yang erat. Setiap mahasiswa di Faperta Unsika selalu memanggil teman-teman semuanya itu bukan sebutan nama, tapi dengan sebutan Akang Teteh, apalagi ke kakak tingkatnya. Kalau ke teman aja Akang Teteh, apalagi ke kakak tingkatnya. Itu kan lebih kekeluargaan ya teman-teman. Terus kalau Faperta Unsika itu punya jargon loh teman-teman. Jadi gimana nih Telia? Ayo kita bareng-bareng. Jadi denger ya teman-teman. Oke Telia, ayo. Pertanian jaya, pertanian jaya, pertanian jaya. Itu teman-teman. Jadi itu jargon yang dimiliki oleh Faperta Unsika. Jadi setiap acara itu mahasiswa Faperta selalu ngomongin tentang mengawali kegiatan dengan jargon biar semangat gitu ya teman-teman. Terus kalau sepertinya PKKMB hari nanti kita juga punya jargon nih. Setiap PKKMB tiap tahun itu beda-beda. Setiap tahunnya pokoknya ganti-ganti gimana votingnya. Yang tahun 2021 itu kayak gini. Ada gerakannya juga ya teman-teman. Jadi PKKMB Faperta Unsika 2021 berakar dari satu, tumbuh bersama, menuai dan meluru. Gitu teman-teman. Teman-teman udah bisa nyobain nggak nih? Insya Allah bisa, Teh. Kita coba aja gimana nih? Boleh. Dicoba ya teman-teman. Ya dari pertama ya. Dari pertanian
Pertanian. Iya. Pertanian. Iya. Pertanian. Iya. KKMB Paperta Unsika 2021. Keluar dari satu bersama tidak menyeluruh. Pakai gerakannya dong, teman-teman. Kompak ya. Nanti pas PKKMB kita jargon terus nih, teman-teman. Meskipun online kita harus tetap semangat. Jadi sekarang kita buka Q&A aja nih, teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah materi dari awal sampai sekarang, apakah ada pertanyaan? Ayo teman-teman, ada yang ingin bertanya nggak nih? Ada yang mau ditanyain nggak nih? Teh, maaf izin bertanya. Ya, boleh. Kenapa? Siapa ini yang nanya ya? Siska, Teh. Oh iya, Siska. Boleh. Apa? Teh, izin bertanya, untuk PPKMB itu kira-kira biasanya berapa lama ya, Teh, waktu pelaksanaannya? Makasih. Oke. Dijawab ya. Jadi, PKKMB tahun ini itu dilaksanain 2 hari, teman-teman. Itu. Untuk tanggalnya nanti di ini aja ya, dilihat di IG. Kan kalian selalu mantengin IG PKKMB Paperta Unsika tahun 2021 kan. Jadi jangan ketinggalan, tetap pantengin terus tiap hari. Ada yang lain? Ada lagi kan teman-teman yang mau ditanyain? Izin bertanya, Teh. Oh iya, boleh Sri. Kenapa? Peralatan atau alat-alat yang buat dipakai di PKKMB apa aja ya, Teh? Persyaratannya gitu. Oh iya, Kak, izin jawab ya, Sri. Kalau sepertinya yang itu, nanti kita infoin lagi di next slide. Jadi kalian harus tetap pantengin ini juga, on cam juga. Maksudnya itu kayak pertanyaan apa dari slide yang tadi itu ada pertanyaan nggak? Kalau sepertinya peralatan yang kayak gitu pasti kita jelasin. Kalau dari apa itu PKKMB, terus kayak Paperta Unsika ataupun apa gitu, kalian bisa tanya-tanya aja yang slide yang awal gitu. Ya, terima kasih ya. Teman-teman, ada yang ingin ditanyain lagi nggak? Izin masuk ya, Teh Lia, Teh Ratu. Boleh langsung. Ayo nih buat calon maba-mabanya, dimohon untuk keaktifannya ya. Kalau ingin bertanya, silahkan aja bertanya. Pasti akan Akang dan Tetehnya jawab kok. Izin bertanya, Kang Teh. Boleh, ya. Kan pas dibagi kelompok itu ada
topi, pakai topi itu maksudnya topi apa ya? Oh iya, yang topi ya. Nanti kita jelasin lagi kalau kalau spill-nya sih pakai ini kertas asturo ya, teman-teman. Jadi bukan pakai ini, bukan pakai contok. Kertas asturo, kalian tahu kan kertas asturo? Enggak tahu teh. Tahu teh. Tahu teh. Oh, apa ya sebutannya kalau kertas bukan kertas asturo? Karton teh. Skotlet, kalian tahu nggak? Oh. Iya, skotlet. Kayak gitu, yang kayak gitu. Pokoknya yang warnanya tuh sebelah, yang sebelahnya tuh warna putih gitu. Jadi itu kan lebih tebal daripada karton. Itu sih teman-teman, itu spill-nya ya. Tahu teh. Iya, kayak gitu sih. Oke nih, kita next slide ya teman-teman. Kalau nggak ada di pertanyaan lagi, kita next slide. Izin. Oh iya, boleh. Kenapa, Torik? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Torik Abdul Aziz, Camaba dari Prodi Agroteknologi. Mungkin saya ada sedikit ide nih teh, saran perihal jargon. Ya, jargon ini mah mungkin hanya untuk angkatan saya aja. Iya, Jadi kenapa? kepikiran bikin jargon buat angkatan. Boleh teh, boleh ituin, di jargonin. Iya, boleh. Gimana? Ya, pertama. Kita contohin dulu ya. Pertanian Jaya. Unsika, maaf. Belum. Ulangin. Maaf ya, guys. Oke, ulang. 1, 2, 3. Unsika Jaya. Paperta bisa. Angkatan 2021. Luar biasa. Ya. Mantap, Bang Torik. Keren. Gimana keputusan angka kalau sepertinya pertanian Jaya nggak ada gitu. Kalau sepertinya ada acara-acara ya bisa kalian tambah keputusan tahunan kalian aja. Itu sih teman-teman. Gimana nih menurut kalian? Oh, daripada gitu dong, kita suruh ini aja mimpin jargon. Siapa tadi namanya? Kang Torik ya? Torik, ya boleh mimpin jargon aja nih yang tadi. Iya, buat acara ini. Ayo. Yang lain ini aja on mic aja. Iya, on mic aja, nggak apa-apa boleh. On mic semuanya, ayo kita jargon dulu. Pakai gerakan ya. Sorry. Ayo Torik, boleh dimulai. Siap, liriknya ada di kolom chat. Masuk ya jargonnya yang dari Tete, jangan dulu yang dari aku.
Pinnya PKKMB Paperta Unsika 2021. Gitu dong. Tiga, acara PKKMB Paperta Unsika 2021. Sorry, PKKMB bukan PPKMB. PPKM diperpanjang. Itu bukan lagi PPKM. PKKMB gitu, bukan PPKMB. Emang sih suka susah ya. Sabar ya. Ini nanti harus lebih semangat lagi ya semuanya. Yang lain harus on mic pokoknya kalau nanti acara PKKMB. Next slide ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman buat budaya PKKMB Paperta itu ada, bukan kalau yang tadi itu tentang fakultas ya, fakultas pertanian. Kalau sepertinya sekarang itu tentang PKKMB Paperta Unsika, ciri khasnya nih budayanya, yaitu yang pertama ada buku angkatan. Apa yang dimaksud dengan buku angkatan? Buku angkatan adalah salah satu cara kita untuk mengenal teman seangkatan kita dan lebih mempunyai catatan jika sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti hilang HP ataupun mahasiswa yang pindah. Jadi nggak putus silaturahmi nih teman-teman. Buku angkatan sangat berguna untuk melihat wajah-wajah teman kita yang belum kita kenali, apalagi di saat pandemi seperti ini. Kalian belum pernah ketemu kan bareng-bareng sama yang lain, jadi nggak tahu aslinya mukanya kayak gimana. Nah kan kalau sekarang ada filter IG, bohong bercanda guys. Pokoknya sangat berguna deh buku angkatan, harus disimpan baik-baik, takutnya ada kayak kenangan gitu sama doi. Terus Fakultas Pertanian Unsika setiap tahunnya itu memiliki Patani dan Butani nih teman-teman, yang dipilih melalui voting di saat acara PKKMB Paperta berlangsung. Jadi pas PKKMB nanti tuh ada voting Patani sama Butani. Jadi untuk kalian yang mau nyalonin jadi Patani sama Butani, boleh disiapin aja dari sekarang kayak visi misinya. Cuman kalian harus tahu nih Patani sama Butani itu kayak gimana. Nanti kita jelasin, ada bintang tamu Patani 2019, karena yang 2020 itu ada berhalangan hadir dua-duanya, Pataninya ada kegiatan, Butani juga ada kegiatan, jadi yang ngisinya dari Patani tahun 2019 gitu teman-teman. Jadi kalau sepertinya kalian ada pertanyaan buat Patani sama Butani, boleh ditanyain nih ke Patani tahun 2019 gitu. Untuk teman-teman ada yang berminat gak sih masuk jadi calon Patani sama Butani? Boleh raise hand. Ayo raise hand.
Yang berminat untuk Pak Tani dan Bu Tani boleh raisen. Kita mau tanya-tanya nih. Oh, boleh. Lydia Sari Sibarani. Kelompok. Oh iya, itu deh. Kelompok 4. Boleh on cam sama on mic-nya. Boleh sih, nggak apa-apa. Mana? Boleh ngomong. Gimana nih Lydia? Tadi aku kepencet teh. Apa? Tadi kepencet. Oh, kepencet. Tapi kalau beneran Nggak nggak apa-apa kalau kepencet. Iya, nggak apa-apa, beneran juga kan. Nggak apa-apa kan? Iya. Kalau sepertinya Lydia ini dicalonkan sebagai Bu Siap Tani. aja sih, Siap Teh. nggak? Nambah pengalaman Siap ya. juga. Iya, bener ya. Asik jadi Pak Tani sama Bu Tani itu. Jadi kenal sama semua mahasiswanya. Bukan kenal sih, jadi terkenal. Jadi semua mahasiswa angkatan kalian tuh pasti tahu. Kating-kating juga pasti kenal sama kalian kalau Pak Tani sama Bu Tani. Gitu. Gitu. Buat Pak Taninya ada nggak nih? Cowoknya. Cowoknya yang mau jadi Pak Tani boleh raise hand. Oh, ini nih ada. Kelompok 4 terus perasaan. Oh, tadi kepencet. Nggak apa-apa ini. Ayo. Muhammad Yogi dulu deh. Duluan. Ya, Teh. Sebelumnya saya Iya, bukan boleh. berminat, Teh. Bertanya Oh, kenapa? tugas sama kewajiban Bu Tani Pak Tani itu apa ya, Teh? Kalau sepertinya tugas sama itunya, kalau kurang lebih sih lebih ngerangkul mahasiswanya, mahasiswa di angkatan itu. Jadi semuanya itu harus saling kenal, harus saling bahu-membahu kayak gitu. Jadi kalau lebih lengkapnya nanti dijelasin sama Kang Kemal ya. Ya, ketahuan deh namanya. Maaf ya. Ya ampun, pokoknya 2019 deh. Abis ini kita kembaliin dulu ya ke MC. Ya, kepada MC saya persilahkan. Terima kasih, Teh. Budayanya yang berbeda dari fakultas lain seperti itu. Nah, salah satunya itu adalah pemilihan Pak Tani dan Bu Tani di setiap tahunnya ya. Penjelasan lebih lanjut itu akan disampaikan oleh Kang Kemal. Tanya jawab dengan Kang Kemal. Nah, kepada Kang Kemal dipersilakan untuk bisa pemaparan sosialisasi Pak Tani dan Bu Tani. Oke, terima kasih kepada MC. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar jelas, Kang. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kemal Hidayat Akbar dari angkatan 2019. Saat ini saya masuk semester 5. Dan alhamdulillah di tahun 2019 saat masuk menjadi mahasiswa baru diberi amanah sebagai angkatan 2019 seperti itu. Ini langsung aja atau gimana, Diva? Iya, Kang. Bisa langsung dijelasin aja, Kang, untuk pemaparannya. Oke. Pak Tani dan Bu Tani, ini sudah menjadi kultur budaya yang ada di Fakultas Pertanian. Yang dimana Pak Tani dan Bu Tani ini adalah orang yang terpilih dan dipercaya untuk
bisa mengkoordinir. Tapi bukan berarti Pak Tani dan Bu Tani ini sebagai ketua angkatan seperti itu, tetapi dari masa transisi PKKMB menuju LDKM tuh dipegang oleh Pak Tani dan Bu Tani, dan nanti tugas dan kewajibannya pun Pak Tani dan Bu Tani ini memilih dan menentukan apa yang akan menjadi ketua angkatan nantinya seperti itu. Dan untuk tugasnya dari Pak Tani dan Bu Tani itu menjadi penasihat nantinya kepada ketua angkatan apabila pada saat pelaksanaan menjadi seorang ketua angkatan kurang tepat di jalurnya, Pak Tani dan Bu Tani ini meluruskan seperti itu. Dan mungkin banyak yang bertanya-tanya, terus kenapa mesti dipilih sih Pak Tani dan Bu Tani, kenapa nggak mesti langsung ketua angkatan seperti itu? Ya, itu karena Pak Tani dan Bu Tani ini apa ya, jadi memegang sementara koordinir dari angkatan 2021 nantinya, untuk nanti terpilih sebagai untuk nanti terpilihnya ketua angkatan itu dari Pak Tani dan Bu Tani yang seleksi dan lain halnya seperti itu. Dan nanti berjalannya periode dari angkatan itu Pak Tani dan Bu Tani itu apa ya, menjadi penghubung antara mahasiswa biasa dan pengurus angkatan, dan juga bisa menyambung informasi-informasi dari ketua angkatan kepada kating-kating yang ada di Faperta seperti itu. Itu aja sih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mangga. Saya Kang, instruksi ingin bertanya. Mangga. Ya, sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya kelompok 14 dari Prodi Agroteknologi, ingin bertanya mengenai Pak Tani tersebut. Ini ada masa periodenya nggak, Kang, kira-kira? Atau sampai kita lulus nanti, atau bagaimana untuk periode Pak Tani tersendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung dijawab aja ya. Jadi kalau Pak Tani dan Bu Tani ini nggak ada masa periode, teman-teman. Jadi nanti kalau emang udah ada struktur pengurus angkatan, Pak Tani dan Bu Tani pun tidak lepas begitu saja, tetapi memantau dari luar seperti itu. Jadi bila nanti teman-teman semua yang di luar pengurus angkatan banyak keluh kesah tentang pengurus angkatannya, baru di situ Pak Tani dan Bu Tani perannya gitu untuk apa ya, mencari jalan keluar bareng-bareng, memberi masukan kepada pengurus angkatan seperti itu. Nggak ada masa periode ya. Terima kasih. Oke. Izin bertanya, Kang. Mangga. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Raju Atipa Satria Pranaja dari Prodi Agribisnis. Saya ingin menanyai apa sarapan dan sudah menjadi Pak Tani di angkatan 2020. Oke, tadi pertanyaannya apa syarat ya? Syarat ya? Benar? Syarat dan kriteria bukan tadi pertanyaan. Halo? Syarat dan ketentuan, Kak. Oh, syarat dan ketentuan. Oke. Untuk syarat dan ketentuan itu, untuk pemilihan Pak Tani dan Bu Tani ini kita hanya secara tersirat ya. Jadi teman-teman yang memiliki atau
keinginan gitu untuk menjadi pemimpin di angkatan 2021 nantinya, mangga. Dan untuk nanti pun Pak Tani dan Bu Tani ini apa ya, tugasnya pun nggak ada sebenarnya. Kalau untuk setelah terpilih pengurus angkatan, hanya mengawasi dan memantau saja jalannya kepengurusan angkatan, dan syarat dan ketentuannya pun ya yang penting kalian punya niat buat ngebawa angkatan 2021 ini menjadi apa ya, lebih erat lagi lewat satu pintu arah komunikasi seperti itu. Jadi satu komando bisa mampu mempengaruhi teman-temannya, terus bisa dipercaya sama teman-temannya semua, dan punya tanggung jawab intinya buat angkatan tersebut. Seperti itu. Ada lagi? Apa kurang jelas jawabannya? Tadi Mangga. ya kan tadi ada pertanyaan dua pertanyaan dari saya. Pengalaman apa aja yang sudah didapat oleh Akang menjadi Pak Tani? Pengalaman ya? Pengalaman. Iya, betul. Kalau untuk pengalaman pribadi, saya setelah terpilih menjadi Pak Tani dan Bu Tani ini, khususnya di acara PKKMB gitu, menjadi pemimpin buat teman-temannya bisa apa ya, bisa sesuai aturan di PKKMB gitu. Jadi apabila teman-teman ada yang kesusahan atau bagaimana, Pak Tani ini mengkoordinir gitu. Dan pengalaman yang saya rasain setelah menjadi Pak Tani ini, jadi apa ya, setelah terpilihnya ketua angkatan, Pak Tani ini selalu dilibatkan gitu. Kalau misalkan ada keluh kesah dari teman-teman pengurus angkatan, biasanya ini ya, ini juga ada apa ya, nah di sini pasti ketua angkatan yang terpilih untuk curhat atau dan lain halnya, bertanya, diskusi itu pasti sama Pak Tani dan Bu Tani gitu. Jadi pengalaman saya seperti itu sih kemarin, bila ada masalah atau bagaimana, ketua angkatan pasti larinya ke saya untuk mencari solusinya bareng-bareng. Kayak gitu. Izin bertanya, Kang. Ayo, mangga. Ya, perkenalkan nama saya Kevin Ebenezer dari kelompok 6, jurusan agroteknologi. Untuk pemilihan Pak Tani Bu Tani ini diselenggarakan berlangsung dengan PKKMB apa setelah PKKMB ini untuk tahun ini? Oke, kalau untuk Pak Tani ini dipilih dari awal PKKMB, teman-teman. Jadi nanti menjadi apa ya, koordinator di acara PKKMB seperti itu. Jadi dipilihnya dari awal, bukan setelah acara PKKMB gitu. Cukup jelas jawabannya? Oke, Kang, terima kasih. Sawangsul. Kang, interupsi, ingin bertanya kembali. Mangga. Untuk Pak Tani dan Bu Tani ini kan berarti termasuk jajaran yang tidak resmi ya di Unsika kayak istilahnya gitu. Dalam arti kalau resmi itu kan seperti BEM, yang lain-lain kayak gitu. Nah, untuk Pak Tani tersendiri, andai kata tidak memenuhi tanggung jawabnya, apakah bisa dicopot jabatannya tersebut gitu, Kak? Gitu, Kang. Oke. Kalau untuk jabatan Pak Tani dan Bu Tani ya, sebenarnya nggak bisa seenaknya diganti atau bagaimana gitu. Karena nanti pun ada voting, misalkan ada 3 yang menyalonkan, kalau voting terbanyak si A, ya berarti teman-teman udah percaya sama si A. Dan
sudah seharusnya dan sepantasnya dia memenuhi tanggung jawab itu gitu. Karena pas nanti menyalonkan pun kan harus ada visi misi dan lain halnya. Kalau emang itu ya tagih sama teman-teman. Di sini nggak ada pergeseran jabatan misalnya. Udah ganti petani dan petaninya, nggak bisa kayak gitu teman-teman. Cuman hanya satu pemilihan saja seperti itu. Makanya nanti kalau emang ada calonnya, teman-teman pilih dengan benar, petaninya yang tanggung jawab dan juga peduli ke angkatan teman-teman, membawa perubahan yang baik. Kayak gitu aja sih paling. Cukup jelas jawabannya? Siap, cukup Kang. Terima kasih. Jelas, Kang. Ada lagi pertanyaannya, teman-teman? Kang, saya mau bertanya. Mangga. Suka duka Akang selama menjadi petani, apa ya Kang? Oke. Tadi pertanyaannya suka duka ya? Benar? Benar. Oke. Kalau untuk suka duka jadi petani, nggak ada sih sebenarnya. Kita nggak ada dukanya sih, banyaknya sukanya. Karena ya sebagai petani dan butani tentunya teman-teman menambah relasi dan juga pasti banyak kenalan teman-teman, bukan hanya satu angkatan saja. Pasti komunikasi dengan para panitia atau nanti para cutting senior-senior yang ada di Fakultas Pertanian, jadi lebih dekat seperti itu. Terus menjadi apa ya? Tempat curhat nanti dari ketua angkatan atau pengurus angkatan gitu. Seru sih, gak ada duka-dukanya sih sebenarnya. Cukup jelas jawabannya? Berarti lebih banyak sukanya ya Kang? Iya, nggak ada dukanya sih sebenarnya. Seneng-seneng aja. Cuman ya balik lagi ke tanggung jawab sih. Kalau saya pribadi menyimpulkan dan beranggapan ya senang aja gitu. Itu aja sih. Cukup jelas Oke, Kang, jawabannya? terima kasih. Sawang Sulan. Izin menanya Kang, saya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Kang mau nanya Kang. Mangga. Ya, saya dari kelompok 1, nama saya Grand. Saya ingin nanya Kang, untuk untuk Pak Tani sama Ibu Tani itu selalu ikut seluruh kegiatan dari Fakultas Pertanian ya Kang? Tadi pertanyaannya, kalau Pak Tani dan Ibu Tani itu harus mengikuti acara ya? Seluruh acara kegiatan di Fakultas Pertanian Kang. Oh, oke. Menarik nih pertanyaannya. Untuk Pak Tani dan Bu Tani ini enggak diharuskan kalian mengikuti acara. Kalau kalian mengikuti acara semua capek dong. Kapan kuliahnya gitu kan? Banyak banget acara di Fakultas Pertanian. Kalau emang udah beres PKKMB ya kalian selayaknya mahasiswa biasa, dan nanti yang mengkoordinirnya setelah terpilih adanya ketua angkatan ya kalian lepas. Kalian sebagai mahasiswa biasa dan menjadi ketua angkatan pun nggak diharuskan untuk mengikuti semua rangkaian acara yang ada di Fakultas Pertanian, teman-teman. Jadi kembali lagi ke minat teman-teman semua, seperti itu. Cukup jelas jawabannya? Jelas, Kang. Cukup jelas Kang. Makasih Kang. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Kang izin bertanya. Mangga. Kang, gimana sih cara menyikapi mahasiswa yang mengkritik Pak Tani dan Bu Tani? Padahal kinerja kita itu udah sepenuhnya dikerjakan. Itu gimana ya, Kang, cara menyikapinya? Oke. Kritikan dan saran itu, ya khususnya kritikan, itu adalah makanan sehari-hari seorang pemimpin. Kalau misalkan emang nggak mau dikritik, bukan pemimpin namanya. Ya, kalau untuk menyikapinya,
kritikan tersebut ya kita dengar, oh seperti itu, oh seperti itu. Kalau misalkan emang kita benar-benar nggak sesuai sama tupoksi, ya kita pantas dikritik. Tapi kalau misalkan emang nggak sesuai omongan dia gitu tentang tupoksi kita, padahal kita udah sepenuhnya benar menjalankan tugas, ya kita kasih tahu, nih tugasnya saya sudah melaksanakan seperti ini, kayak gitu. Diskusi bareng-bareng, cara menyikapinya ya enjoy aja sih sebenarnya, nggak usah dibawa beban juga, santai. Cukup jelas jawabannya? Cukup, Kang. Hatur nuhun. Sawang Sulna. Kang, izin bertanya, Kang. Mangga. Saya Brian dari kelompok 12. Kalau dari Akang sendiri, keuntungan jadi petani apa sih, Kang? Terus kalau jadi petani itu ngeganggu jam kuliah nggak sih, Kang? Kasih. Oke. Pertanyaannya keren. Kalau untuk untung atau tidaknya, ya pasti untung. Soalnya dari saya pribadi, jadi lebih kenal sama cutting, terus kenal sama satu angkatan, ya mungkin nggak semuanya, tapi ya rata-rata pasti kalian dikenal gitulah. Dan nanti pun kalau misalkan ada acaranya pun, setiap ada rangkaian acara di Fakultas Pertanian, jadi teman-teman di Ormawa gitu, di organisasi udah tahu, oh ini petani yang sebelumnya. Itu yang menjadi nilai plus mengapa saya mau jadi petani, kayak gitu. Keuntungannya seperti itu. Dan ngeganggu atau enggak kuliah, sama sekali enggak ngeganggu, karena kita nggak ada proker kayak bikin acara kayak gitu, enggak. Ini nggak ngeganggu kok, gitu. Cukup jelas jawabannya? Oke, siap. Makasih, Kang. Sawang Sulna. Ada lagi yang ingin bertanya? Kang izin bertanya. Mangga. Sebelumnya saya Leni Marlina Manurung dari kelompok 6. Mau nanya, Kang, kalau boleh tahu visi misi Akang ketika nyalonin jadi petani itu apa? Oke. Kalau visi misi, berarti saya 2 tahun yang lalu berarti. Saya harus pari ribon nih, mikir 2 tahun yang lalu visi apa ya gitu. Kalau untuk tahun saya itu kan PKKMB offline, jadi tatap muka langsung. Kita nggak ada namanya sosialisasi seperti ini. Ini baru pertama kali adanya sosialisasi, teman-teman. Jujur. Dan ya pertama kali saya kaget. Sebelumnya nggak ada yang ngasih tahu nanti bakal ada Patani dan Butani. Tapi setelah di hari H harus adanya Patani dan Butani, ya keinginan saya baru muncul. Oh, gue harus jadi penggerak nih gitu di angkatan 2019. Nah, untuk visi misinya pun ya spontan aja gitu yang ada di kepala. Ya udah, ngomongin aja gitu. Dan teman-teman alhamdulillah mempercayakan saya. Jadi kalau untuk visi misi saya udah lupa kayaknya. Itu spontan banget gitu. Cukup jelas jawabannya? Jelas, Kang. Makasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini bukan menjadi beban buat teman-teman, tapi ini jadi batu loncatan untuk teman-teman aktif menjadi mahasiswa di Fakultas Pertanian, khususnya selalu mengikuti rangkaian acara. Enggak selalu sih sebenarnya, ya aktif aja gitu di setiap rangkaian acara yang ada di Fakultas Pertanian yang diselenggarakan 21 nanti ke arah yang lebih baik dan menjadi penyambung informasi dari cutting ataupun dari teman-teman yang lainnya, dan bisa menjadi penengah nantinya pada saat pemilihan ketua angkatan, seperti itu. Itu aja sih paling.
saya kembalikan kepada MC, mangga. Oke, baik. Sebelumnya, terima kasih kepada Kang Kemal selaku Patani Patani 2019. Dan terima kasih kepada Kang Kemal atas sosialisasi Patani dan Botaninya. Jadi teman-teman udah sedikit paham nih ya tentang tugas, peran, dan kriteria menjadi Patani dan Botani. Nah, untuk teman-teman di sini Teteh ingin memaparkan nih apa aja sih sistem pemilihan Patani dan Botani. Nah, yang pertama itu adalah kandidat adalah orang yang terdiri dari 3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Yang kedua adalah setiap kandidat wajib membuat visi misi yang berbobot dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah pencalonan diri sebagai kandidat dimulai dari gathering 1 sampai H-3 gathering 2. Jadi pencalonan ini teman-teman akan ditutup pada H-3 gathering 2 jam 8 malam seperti itu. Nah, yang keempat ya teman-teman, untuk deadline pengumpulan visi misi adalah H-1 gathering 2. Nah, untuk gathering 2 sendiri nanti akan diinfokan di akhir acara. Lalu yang kelima, setiap kandidat akan menyampaikan visi misi pada gathering 2. Nah, yang ketujuh, deadline video visi misi dikumpulkan pada H+2 gathering 2 dan dikumpulkan ke PJ dari divisi PDD, yaitu Kang Ivan yang telah perkenalan tadi ya, teman-teman. Nah, yang terakhir nih adalah pemilihan akan dilaksanakan dengan voting melalui Google Formulir pada saat PKKMB. Seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk pengumpulan visi misi akan kita terima terakhir pada H-3 gathering 2, teman-teman. Nah, setelah itu kalian akan membuat video yang akan di-share di grup angkatan kalian, yaitu yang berada di aplikasi Telegram. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekiranya kalian udah paham ya, apa sih Patani dan Botani, tugas, peran, dan kriteria menjadi Patani dan Botani. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke sesi ice breaking nih, yaitu kita akan jargon nih, teman-teman, yang akan dipimpin oleh Teteh sendiri dan Kang Syufa selaku Ketua Pelaksana. Nah, untuk Kang Syufa, gimana nih, Kang? Sebelumnya mau nyapa nih ke teman-teman maba, masih semangat gak untuk mengikuti acaranya nih? Ya, masih Kang. Kalau masih semangat, langsung aja ya kita jargon bareng-bareng. Tadi kan udah dikasih tahu ya jargonnya, gerakannya kita pakai ya teman-teman. Ya, tapi kita bakal sebutin jargonnya dulu nih tanpa gerakannya. Jadi gimana nih, Kang? Jadi itu ada berakar dari 1, tumbuh bersama, menuai menyeluruh. Nah, gerakannya itu gimana nih, Kang? Gerakannya gini ya, berakar 1, tumbuh bersama, dan menuai menyeluruh. Itu ya. Jadi nanti pas kita udah mulai jargon, kalian ikutin seperti itu ya. Nanti yang sekiranya bagus nih gerakannya bakal kita pilih untuk pimpin jargon di akhir acara, gimana teman-teman? Jadi kita mulai aja ya jargonnya ya. Oke. Harus gerak semuanya ya. Pakai gerakan ya semuanya ya. Oke, ayo. 1, Kang Syufa pimpin peperta Kang Syufa sebut PKKMB Faperta 2021 dulu. Nanti teman-teman di ikut ya jargonnya. Dari ulang ya teman-teman ya. 1, 2, 3. PKKMB Faperta 2021. Berakar dari 1 bersama. Ya, ternyata teman-teman semua masih pada semangat ya mengikuti
rangkaian acara Gathering 1 pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke sesi acara selanjutnya, Teteh mau tanya nih ke teman-teman dari Maba 2021, siapa aja sih teman-teman yang berminat untuk menjadi ketua angkatan nih? Kalau dari Pataninya, kira-kira siapa yang berminat ya? Bisa langsung on mic aja. Gimana teman-teman? Pataninya siapa nih yang kira-kira berminat? Jadi kita kan buka kandidat itu 3 orang ya, 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Kira-kira siapa nih dari kalian yang berminat? Kayaknya akan lihat-lihat sih banyak ya yang minat buat jadi Patani Butani. Kira-kira siapa aja nih? Bisa mungkin dari Pataninya dulu. Akang mau nanya nih ke Irwansyah kelompok 3. Kira-kira gimana? Minat gak jadi Patani? Boleh di unmute ya. Kalau minat sih minat. Tapi kan harus dipilih dulu, dipikirkan dulu bagaimana visi misinya supaya lebih jelas gitu. Bukan hanya visi misi yang biasa-biasa tapi harus serius gitu. Oh iya iya. Mau nanya juga nih ke Irwansyah dari mana ya? Gimana? Irwansyah dari mana tinggalnya? Ya. Gimana Kak? Irwansyah tinggalnya di mana? Saya tuh tinggalnya itu sekarang di Karawang. Kalau asal itu dari Tasikmalaya. Oh iya iya. Salam kenal ya Irwansyah. Iya, salam kenal ya Irwansyah. Mungkin dari siapa lagi ya? Akang mau nyapa-nyapa ke calon mahasiswa baru. Yang Butaninya nih Kang, kira-kira menurut Akang sekira siapa nih yang kira-kira berminat ya? Kita tunjuk aja nih Kang. Kita tunjuk ya. Coba slide lagi. Nah, yang mana? Yang mana? Mungkin dari kelompok 3 lagi nih, Amira Dewi. Ya, Amira Dewi dari kelompok 3, coba bisa on mic ya. Iya Teh. Kira-kira kamu berminat nggak Amira untuk jadi Butani mewakili angkatan kamu nih, Butani 2021? Belum tahu sih. Oh, masih belum tahu. Masih dipikirin masih dulu. belum tahu ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Nah, teman-teman, jadi Patanian Butani itu kita akan menerima kandidat 3 orang ya, sekali lagi, yang terdiri dari 3 perempuan dan 3 laki-laki. Nah, untuk teman-teman semua diwajibkan untuk mengirim perwakilan angkatannya untuk mencalonkan diri sebagai kandidat. Seperti itu ya. Ya. Gimana? Mungkin Akang sapa-sapanya itu dulu ya. Dilanjut lagi oleh MC-nya. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Ya. Oke, teman-teman. Jadi untuk sosialisasi Patani dan Butaninya itu sudah cukup jelas ya. Dan Teteh juga udah tanya-tanya nih sekiranya siapa sih yang berminat untuk menjadi Patani dan Butani. Nah, untuk rangkaian acara selanjutnya nih teman-teman, kita akan masuk ke penjelasan info tugas-tugas. Jadi, Gathering 1 ini kita akan memaparkan beberapa tugas-tugas yang di mana tugas-tugas itu sendiri akan teman-teman kerjakan sebagai bagian dari rangkaian acara. Nah, info tugas itu sendiri akan dijelaskan lagi nih teman-teman dari Teh Ratu dan Teh Lia. Nah, untuk Teh Ratu dan Teh Lia dipersilakan untuk memaparkan info tugasnya ya Teh.
Halo teman-teman semua, kembali lagi nih sama Tete, Telia, dan Teh Ratu. Jadi di sini kita akan memberikan informasi mengenai tugas PKKMB Fakultas Unsika 2021. Boleh dicatat ya teman-teman. Iya, tolong dicatat. Kalau bisa SS aja, kalau yang bisa SS. Screenshot. Nah, jadi buat tugas yang pertama itu Twibbon. Nah, Twibbon ini ada tiap angkatannya loh teman-teman, dan ini adalah Twibbon pada PKKMB angkatan kalian. Ketentuan Twibbonnya yaitu 1, kalian tuh harus menggunakan foto sendiri. Yang kedua itu ketentuannya menggunakan pakaian yang sopan. Nah, yang ketiganya menggunakan caption dan hashtag yang telah ditetapkan. Terus ketentuan 4-nya itu ada upload Twibbon dengan waktu yang telah ditentukan. Ketentuan yang kelima yaitu Twibbon diupload pada first account Instagram dan tidak di private. Jadi buat teman-teman yang Instagramnya masih di private, bisa nih dibuka private-nya. Dan deadline tugas ini pada H-1 acara PKKMB Fakultas Unsika 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, Twibbon ini nanti bakal di-upload nih ada H+ Gathering 2 di feeds Instagram akun apa teh? PKKMB Faperta 2021 itu teman-teman. Ya, follow IG-nya Tete ya. Aku LTFH_L15. Bisa guys, nggak usah follow. Susah. Ada siapa teh bang? Ayo next Teh. Boleh. Nih, tugas yang kedua yaitu tugas video IGTV. Mungkin Teteh bakal nyebutin dulu ya apa ketentuan tugas dari video IGTV ini. Jadi yang pertama ini videonya berdurasi maksimal 3 menit dan minimal 1 menit. Terus buat ketentuan yang keduanya ini, kalian tuh harus menggunakan pakaian bebas dan sopan. Yang ketiga, video ini harus diedit kreatif mungkin. Jadi pasti pada bisa dong ngedit video. Masa zaman sekarang nggak bisa sih ngedit video. Apalagi ntar buat tugas kuliah banyak ya Teh, lumayan. Terus yang keempat ini, ketentuannya kreatif mungkin. Kalian itu harus menjelaskan materi yang telah ditetapkan. Jadi nanti di next slide, kita akan ngasih tahu nih apa aja tema-tema yang yang akan masuk ke video kalian itu. Terus yang kelima itu, video ini di-upload pada first account Instagram dan tidak di private. Jadi buat selama acara PKKMB ini sampai hari H, Instagram kalian itu harus yang di private harus apa sih teh namanya? Di private gitu. Nah, itulah pokoknya. Terus selanjutnya lihat untuk semua. Ya. Jadi biar nanti akang teteh mentornya bisa ngeliat nih mana yang udah ngerjain tugas, mana yang belum. Terus selanjutnya itu yang ketentuan yang ke-6, upload videonya itu dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ke-7, video IGTV ini di-upload setelah Twibbon. Jadi sebelum kalian mengupload video IGTV ini, kalian harus sudah mengupload Twibbon ya teman-teman. Buat deadline-nya itu kapan Teh? Mungkin bisa dikasih tahu. Deadline-nya itu H-1 PKKMB pukul 23.59 WIB. Itu sama kayak ini ya, apa Twibbon.
Nextnya nih Teh. Iya, boleh. Jadi, per kelompoknya itu kan udah dites ini tema-temanya. Nah, ini tema-tema tugas video IGTV. Nah, jadi tolong dicatat ya semuanya. Kan tadi katanya boleh di-screenshot juga, Teh. Iya, boleh. Oh, boleh. Jadi yang pertama itu kelompok 1 dan 2, kalian ngejelasin tentang sejarah pertanian di Indonesia. Buat kelompok 3 dan 4, kalian menjelaskan tentang peran pertanian di Indonesia. Terus selanjutnya buat kelompok 5 dan 6, kalian menjelaskan tentang pengembangan petani melalui generasi milenial. Terus yang tema keempat itu buat kelompok 7 dan 8. Temanya pengembangan sektor pertanian Indonesia di era globalisasi. Terus buat kelompok 9 dan 10, temanya itu pemanfaatan lahan perkarangan rumah untuk budidaya sayuran di masa pandemi. Selanjutnya buat kelompok 11 dan 12 itu kalian menjelaskan, bukan menjelaskan, temanya itu tentang tokoh pertanian. Terus buat kelompok akhiran nih, kelompok 13 dan 14, temanya itu tentang produk pertanian Indonesia yang sering diekspor. Kita lanjut lagi ya Teh Ratu. Ya, boleh lanjut. Nah, boleh nih sama Teh Ratu dijelasin. Oke, teman-teman, sekarang itu ada tugas yel-yel kelompok. Jadi tugas yel-yel kelompok itu ada ketentuannya. Tolong dicatat ya, apalagi, oh iya, kalau di kelompok kalian udah ada ketua kelompoknya kan? Udah, Teh. Udah, Teh. Udah, Teh. Udah, Teh. Udah, Teh. Oke, mantap. Ayo Teh Ratu, boleh Teh Ratu. Buat ketua Tanya kelompok udah nih. Harus nih, pokoknya harus dicatat buat nyampai. Ketentuan yang tidak ini jelek. Tadi sampai nomor 3 ya teman-teman. Nomor 3 itu ada video diedit sekreatif mungkin. Tidak boleh menggunakan media seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan lain-lain. Jadi nggak boleh pakai Zoom ya. Jadi harus di video sendiri-sendiri. Karena kalau pakai Zoom itu ya kayak gini, nanti ada yang sinyal bagus, ada yang enggak, nanti nge-lag, nanti jadi jelek. Jadi kayak yel-yelnya yang apa ya, angan-angannya tuh kayak pengen bagus gitu, padahal jadinya kurang bagus gitu teman-teman. Jadi ketentuan nomor 4 itu video akan ditampilkan di hari H PKKMB Paperta tahun 2021. Terus ketentuan nomor 5 dikumpulkan di mentor masing-masing kelompok. Deadline-nya ada H-5 PKKMB Paperta tahun 2021. Tapi teman-teman diingatkan kembali lebih cepat lebih baik ya teman-teman. Soalnya biar kita satu-satu beres gitu tugasnya. Gitu. Jadi kalian nggak numpuk tugas. Gitu sih. Nah, iya nih teman-teman, nanti kalian bakal terasa kalau misalnya kalian numpukin tugas kuliah. Capek banget ya Teh kalau ditumpukin gitu. Lanjut nggak Teh? Ya, boleh lanjut. Oke. Gimana nih? Oke, sekarang ada tugas pengumpulan foto untuk buku angkatan. Jadi semua mahasiswa baru itu diwajibkan untuk membuat foto 3x4, foto formal ukuran 3x4, background fotonya, latar untuk jurusan agroteknologi itu warna merah, kalau agribisnis warna biru. Jadi fotonya sudah ada, biasa yang buat KTP, bukan, kayak buat ijazah gitu teman-teman. Terus ketentuan nomor 3, di bawah foto ditambahkan nama lengkap. Jadi ada foto dulu, terus kan ada kertas putihnya tuh pinggirnya. Di situ dikasih nama, kayak contohnya Ratu Genial Daharti gitu. Terus ketentuan nomor 4, foto dikumpulkan ke mentor masing-masing kelompok. Terus nomor 5, foto dikumpulkan dalam bentuk PNG atau JPG gitu. Deadline-nya H-5 gathering 2. Kalau gathering 2 itu nanti kita infoin lagi ya teman-teman. Tapi diingatkan kembali, lebih cepat lebih baik ya teman-teman. Oke, next.
Oke, mungkin kita kembali lagi ke Teh Adifa selaku MC. Oke, terima kasih untuk Teh Lia dan Teh Ratu ya atas pemaparan dari info-info tugasnya untuk teman-teman maba di sini nih. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita akan menyampaikan info kelompok. Nah, pasti beberapa dari kalian udah ada yang kenalan ya sama mentor dan teman-teman kelompoknya. Oke, Teteh mulai bacain aja ya. Jadi, yang pertama ada info kelompok PKKMB Faperta Unsika 2021. Nah, untuk kelompok 1 dengan nama latin Panisium repens, yang dimentori oleh Kang Nandang Saifullah dengan beberapa nama maba sebagai berikut. Oke, lanjut ke kelompok 2 dengan nama latin Cyperus Hillinia dengan mentor Teh Tiara Rizky Ismi Kuswanda dengan nama maba sebagai berikut. Nah, selanjutnya yang ketiga ada dari kelompok Lantana Samara dengan mentor Teh Fitri Azahra dengan nama maba sebagai berikut. Oke, selanjutnya kelompok 4 dengan nama latin Mimosa Putra dengan mentor Teh Rizky Nurfitria Amelia dengan nama maba sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk kelompok 5 dengan nama latin Ageratum Conizoides dengan mentor Teh Amanda Hoirunisa dengan nama maba sebagai berikut. Selanjutnya ada dari kelompok 6 dengan nama latin Gulma Akalipa Indica dengan mentor Teh Salsila Cahyati Zulfa dengan nama maba sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada dari kelompok 7 nih teman-teman dengan nama latin Justicia Generosa dengan mentor Teh Salis Aulia Kafadila dengan nama maba sebagai berikut. Oke, next. Untuk kelompok 8 ada nama latin Cyperus Rontudus dengan mentor Teh Rafa Adila Zahira dengan nama maba sebagai berikut. Angkatan 20 yang ikutan PKKMB lagi ada. Oke, selanjutnya teman-teman dari kelompok 9 ada nama latin Sainodon Datisilon dengan mentor Kang Baitlawi Abdullah Soleh dengan nama maba sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelompok 10 dengan nama latin Scleria sumatrensis dengan mentor Kang Ramdan Eko Prabowo dengan nama maba sebagai berikut. Oke, lanjut ke kelompok 11 ada nama latin Cyperus compressus dengan mentor Teh Hartati dan nama maba sebagai berikut. Nah, selanjutnya teman-teman ada dari kelompok 12 dengan nama latin Cyclorosus aridus dengan mentor Kang Muhammad Haris Mulyawan dengan nama maba sebagai berikut. Oke, selanjutnya ada dari kelompok 13 dengan nama latin Mimosa pigra dengan mentor Teh Rahmatri Utami dan nama sebagai berikut. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ada dari kelompok 14 dengan nama latin Asistasia Gengetika dengan nama mentor Cut Nadia Salsabila. Nah, teman-teman, ada info tambahan juga nih untuk info kelompok. Kita akan masukkan ke Instagram ya, teman-teman. Jadi, kalian bisa pantengin terus aja Instagram PKKMBFP Unsika, seperti itu. Nah, info lanjutan juga untuk kalau ada dari teman-teman yang namanya belum tercantum
dan belum mendapat kelompok, kalian bisa segera menghubungi kontak person kepada Teh Ratu yang telah kelompok yang nanti kontak Teh Ratu akan di-share di grup besar Telegram mahasiswa baru. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya nih, teman-teman, kita tuh akan masuk ke dalam rangkaian acara menjelaskan info merchandise yang kita promosikan ke teman-teman dari beberapa hari yang lalu ya. Jadi untuk info tentang merchandise yang akan dipaparkan kepada kalian akan dijelaskan oleh Teh Ratih dan Kang Ferdi. Nah, mohon maaf ada kesalahan, untuk info merchandise akan dipaparkan oleh Teh Ratu dan Teh Lia. Mohon maaf. Nah, kepada Teh Ratu dan Teh Lia dipersilakan. Oke, teman-teman, kembali lagi sama kita. Semoga kalian nggak bosan ya. Sebelumnya, terima kasih ya kepada Teh Adifa yang udah mempersilahkan kami. Mungkin kita di sini kata merupakan apa sih Teh? Coba Teh. Buku yang sangat penting lah istilahnya buat mahasiswa. Ya, salah satu budaya PKKMB Paperta tiap tahun gitu. Jadi buat tiap tahunnya itu pasti ada yang namanya buku angkatan. Nah, isi dari buku angkatan ini untuk tahun kalian ini pertama itu akan ada cover. Terus yang kedua itu akan ada filosofi logo, yang selanjutnya ada filosofi maskot. Terus yang keempat itu ada sejarah Unsika, yang kelima itu ada sejarah Fakerta, yang keenam itu ada lagu wajib yang terdiri dari pertama itu ada lagu Indonesia Raya 3 stansa, yang kedua itu Mars Unsika, terus yang ketiganya ada himne Unsika, dan bagian lagu wajib yang keempat itu ada himne Fakerta. Selanjutnya setelah lagu wajib itu, di dalam buku angkatan itu ada biografi atau deskripsi diri dari kalian masing-masing nih, teman-teman. Terus yang ke-8 itu ada motivasi masuk pertanian. Terus selanjutnya yang ke-9 itu ada biodata diri. Biodata diri ini meliputi yang pertama foto 4x6. Jadi fotonya itu sama kayak yang apa sih Teh? Full body. Nih, fotonya itu setengah badan. Jadi yang kalian bikin itu nanti dicetak atau di print ukuran 4x6. Selanjutnya itu ada nama lengkap. Terus ada nama panggilan kalian. Terus ada tempat, tanggal lahir, nomor handphone, alamat, asal sekolah, prodi atau program studi, dan bagian biodata diri itu ada moto hidup. Terus yang selanjutnya itu di isi buku angkatan itu ada life mapping. Jadi life mapping itu apa sih Teh? Life mapping? Life mapping itu kayak tujuan hidup 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan kalian itu kayak gimana? Impian kalian itu pengennya kayak gimana? Ditulis di situ. Terus yang terakhir itu ada nanti biodata teman mahasiswa baru. Di mana nanti kalian itu ngedata ya Teh kayak tahun kita lalu ya. Ngedata semuanya. Tapi enggak sih Teh? Nggak capek. Iya, nggak capek, tapi kita bisa daripada mengenal kita banyak. Nggak kenal sama teman-teman yang lain, jadi kita harus ya berusaha untuk kenal sama mereka. Itu sih ya teman-teman. Nah, kalian nggak usah khawatir nih, gimana sih Teh ini isinya ya? Nah, kita mau lihat ini contoh-contoh isinya. Jadi yang pertama ini ada isi buku angkatan. Yang pertama kan tadi ada filosofi logo. Filosofi logonya nanti kalian gambar ya logonya. Karena tadi kan udah ada tuh logo, contoh logonya.
Nah, contohnya kalian gambar di situ sesuai dengan warnanya, terus di setiap definisinya juga ditulis tangan. Terus filosofi maskot juga sama kayak filosofi logo. Lalu sejarah Unsika, kalian kan bisa searching tuh di di internet tentang sejarah Unsika, lalu tentang sejarah Paperta Unsika juga bisa di searching di internet. Oke, yang sekarang itu ada lagu-lagu wajib. Lagu-lagu wajibnya seperti yang sudah disebutkan tadi, lagu Indonesia Rayanya itu yang 3 stansa. Lagu wajibnya itu ada Mars Unsika, Himne Unsika, dan Himne Paperta. Nanti kalian dikasih juga contoh lagu Mars Unsika, Himne Unsika, sama Himne Paperta. Nanti kita kirim ya teman-teman. Kalian harus hafal, soalnya pas PKKMB pasti diputar lagu itu. Gitu. Oke, next tentang biografi deskripsi diri. Jadi maksud deskripsi diri itu kayak ngejelasin bahwa diri kalian itu takut sama apa, ataupun punya keinginan kuat itu pengen jadi apa, tujuan hidup kayak gitu. Pokoknya deskripsi itu kayak itu tuh kalian nulisin yang melambangkan diri kalian gitu, kayak aku tuh tinggi, terus Hobi aku tuh apa? iya, hobi baca. kamu apa, terus mata aku tuh beda dari yang lain, mata aku tuh sipit gitu, nggak kelihatan ataupun gimana gitu. Maksudnya kayak gitu dah. Itu deskripsi diri ya contohnya. Terus motivasi masuk pertanian. Jadi kalian yang masuk ke Fakultas Pertanian Unsika ini pasti memiliki motivasi untuk belajar di sini ya teman-teman. Nggak asal pilih kan teman-teman yang masuk, apalagi SNM. Nggak mungkin tiba-tiba asal pencet gitu kan, nggak mungkin. Jadi setiap mahasiswa itu harus memiliki motivasi untuk masuk ke fakultasnya masing-masing. Jadi kalau di Paperta ini ditulisin di sininya ya teman-teman. Terus kalau sekarang halaman 10 itu ada biodata diri seperti yang sudah disebutkan tadi. Kayak gini ya teman-teman. Kalau sepertinya teman-teman itu bisa di-print pakai HPS fotonya ataupun pakai kertas foto juga nggak apa-apa, bebas. Cuman lebih ngirit nggak apa-apa pakai HPS aja. Cuman harus jelas fotonya. Next. Nah ini yang telah disebutkan tadi itu live mapping ya teman-teman. Jadi di situ tuh kayak ada gambar-gambar. Kalian bisa searching deh di internet live mapping tuh kayak gimana. Jadi digambar di situ. Terus ini ada biodata maba. Biodata maba itu terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, akun IG, asal kota, sama nomor telepon. Setelah tadi kita sebutin, jadi biodata maba ini berguna untuk semua mahasiswa gitu. Jadi di angkatan kalian itu bisa saling mengenal satu sama lain dari buku angkatan ini. Oh ya teman-teman, sekedar cerita juga. Jadi kalau seperti di angkatan teteh itu kayak gini nggak terlalu capek kayak angkatan kakak kelas teteh. Kalau kakak tingkat teteh, kalau kakak tingkat teteh yang tahun 2019 itu mereka manual nulis sambil ya keburu-buru waktu di PKKMB gitu, kayak lagi materinya kan langsung offline. Kalau kita kan online, jadi nggak terlalu terburu-buru, jadi kayak iseng sambil nulis malam-malam, nggak capek-capek juga kan, maksudnya PKKMB-nya kita diem depan laptop, nggak kayak tahun 2019 itu turun ke lapangan gitu sih teman-teman. Jadi ini ada cara mengisi buku angkatan. Setelah yang tadi Teteh jelasin, ada ada penjelasan lagi. Yang pertama, mengumpulkan mahasiswa baru dari mahasiswa baru lainnya dari Fakultas Pertanian. Terus yang kedua, diwajibkan mengisi semua tugas di buku angkatan. Jadi, terus filosofi logo, maskot, PKKMB Paperta diisi secara lengkap, tangan, lalu ada foto dicetak untuk biodata diri 4x6, latar agri biru, latar agro merah. Lalu ada mengisi biodata teman seangkatan fakultas yang tadi, jadi kalian harus ngelis, jadi kalau menurut Teteh nih ya, kan kalian itu nggak punya grup, maksudnya gimana ya, grup angkatannya itu cuma di Telegram aja ya. Jadi
kalian di list dulu di grup mentor. Habis di list di grup mentor semuanya, kalian kirim ke grup yang ada di Telegram. Jadi cuman ada 14 pesan gitu yang masuk ke sana. Kalau sepertinya kalian ngelis satu-satu di Telegram, pasti itu nggak bakalan kondusif. Pasti itu bakal ketumpuk lagi, ataupun kayak ke duluan sama yang lain. Jadi bertabrakan lah gitu. Jadi kalian harus ngelisnya di itu aja di grup mentor. Nanti habis gitu sama ketua angkatan sama ketua kelompoknya dikirim ke grup Telegram gitu. Terus ada nomor 7, mencetak foto teman seangkatan fakultas. Mencetak foto teman seangkatan Fakultas Pertanian 2021 itu di print berwarna ya teman-teman, pakai kertas HPS. Kalau angkatan TT sekedar cerita nih ya teman-teman. Jadi ada mahasiswa yang ngeprint pakai kertas foto. Jadi itu tuh mahal banget teman-teman. Jadi kayak ya ampun boros gitu. Kalau pakai HPS nggak terlalu boros teman-teman. Terus nomor 8, setiap resum materi wajib dicatat di buku angkatan. Jadi kan nanti setiap PKKMB pas PKKMB itu kan ada materi. Jadi kalian harus nulisnya di buku angkatan tersebut. Jadi di belakangnya itu ada tempat buat nulis, kalian ngeresum gitu teman-teman. Lalu, oh ya itu kalau yang atas isinya yang ini, yang cara mengisi buku angkatan itu tuh buat membeli teman-teman. Kalau seperti ini contoh-contoh, ini tuh contoh-contoh buat yang nggak beli sebenarnya teman-teman. Kalau di antara kalian ada yang nggak beli, kalian bisa lihat contoh-contohnya tuh kayak gini ya teman-teman. Covernya tuh kayak gini, terus dalamnya harus kayak gini. Pokoknya harus sama yang dibeli. Jadi kalau yang nggak beli harus buat kayak gitu. Oh ya, cerita lagi nih. Teteh juga waktu tahun kemarin Teteh tuh buat teman-teman, jadi bukan beli, Teteh buat sendiri. Lalu ada yang option kedua nih, langkah pembuatan buku angkatan. Yang pertama, membuat kerangka dari awal sampai akhir buku angkatan yang sama persis dengan contoh. Terus yang kedua, cover buku angkatan itu yang atasnya itu warna asturo hijau tua, yang bawah asturo hijau muda di bawah. Setelah yang dijelasin tadi, asturo itu skotlet ya teman-teman. Kalian harus tahu kalau asturo itu adalah skotlet. Terus list merah di bawah dibuat dengan asturo merah atau origami merah atau diwarnai menggunakan krayon warna merah. Catatannya itu adalah merahnya merah marun ya teman-teman. Jadi yang